Kita langsung sapa penelpon pertama dari Pak Roy dari Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Roy, silakan. Pak Roy? Ya, selamat pagi Pak Roy dari Jakarta Timur. Silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan? Ya, selamat pagi Mbak. Saya sebenarnya di tengah pandemi seperti ini sangat prihatin, terutama mendengar data-data yang keluar dari KPAI ini. Tapi memang betul satu sisi angka ini kekerasan tinggi di pandemi, salah satu faktornya adalah ketidaksiapan orang tua menjadi guru di rumah. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Retno bahwa PJJ menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya tingkat kekerasan ini. Nah, sementara situasi seperti ini kita nggak tahu sampai kapan. Kita berharap pandemi ini bisa berlalu sehingga anak-anak bisa belajar normal seperti biasa. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira apa peran KPAI atau masukan KPAI pada Kementerian Pendidikan dalam ini, bagaimana menciptakan pembelajaran jarak jauh yang ramah anak sehingga bukan hanya sekolah memberikan tugas kepada anak, tetapi ada proses yang bisa dilakukan dan tidak mendorong adanya upaya kekerasan seperti itu. Baik, bagaimana intinya adalah menciptakan kenyamanan ya anak di rumah. Terima kasih Pak Roy, kami sudah tangkap pertanyaan dari Anda. Kita berikutnya ke penelpon kedua, ada dari Riau dengan Pak Siregar. Selamat pagi Pak Siregar, silakan Pak. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, silakan Pak Siregar. Begini, yang saya masukkan hanya begini. Dari kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa. Baru yang kedua, tolong dulu kepada profesor-profesor psikologi untuk mengulangi back to basic pengajaran terhadap anak berdasarkan agama. Demikian. Oke, berarti itu pendapat ya Pak. Terima kasih Pak Siregar dan juga Pak Roy. Silakan dari Mbak Intan terlebih dahulu. Mbak Intan, tadi bagaimana sih menciptakan rasa aman dan nyaman anak ada di rumah? Iya, intinya adalah gini, kita ini kan masih akan lebih banyak waktu di rumah saat ini ya dibanding di luar ya. Maka mutlak bagi kita orang tua untuk memberikan rasa nyaman. Bagaimana sih rasa nyaman itu dilakukan? Pertama, yang paling ini adalah, mungkin ini klise ya, tetapi ini adalah yang paling efektif. Di mana kita bisa membuat komunikasi yang efektif kepada anak-anak, bagaimana kita bisa merangkul anak-anak, kemudian bagaimana kita bisa mencari kegiatan yang bisa membuat bonding orang tua kepada anak menjadi lebih dekat. Misalnya apa, Mbak? Ya misalnya melakukan hobi yang bisa dilakukan di rumah sama-sama seperti apa. Sekarang kan lagi happening nih, kita main tanaman. Kenapa enggak kita melibatkan anak-anak kita? Buat anak-anak itu senang loh, menyenangkan loh menuangkan tanah, ya kan. Kemudian memasukkan tanaman ke dalam pot. Tidak perlu yang mahal-mahal, karena bukan inti mahal dari sebuah hobinya, tetapi bagaimana aktivitas itu bisa bermain bersama. Atau misalnya mewarnai, karena bukan apa-apa. Kadang-kadang kita orang tua di rumah, pada saat kita sedang stres dengan pekerjaan yang ada dari kantor dan kita mengerjakan di rumah, kadang-kadang aktivitas yang sesimpel itu ternyata merilis kita juga. Nah intinya adalah bagaimana kita bisa menurunkan rasa stres yang kita miliki, interaktif kepada anak harus terus dijalankan. Dan ketika pada saat lelah melihat atau menatap laptop pada saat online, maka berikan diri ini juga secara yang kita kenal dengan me time. Jadi kita butuh me time, walaupun di rumah kita butuh untuk merilis itu semua. Jadi itu bisa membuat hubungan antara anak dan orang tua menjadi lebih harmonis lagi. Dan ketika me time itu mungkin bisa membagi waktu juga ya antara peran ayah dan ibu untuk sementara, mungkin perannya ibu digantikan sementara dulu oleh ayah gitu. Intinya kan ini adalah tim kan Mbak, intinya adalah tim. Dan yang perlu dipahami adalah di beberapa keluarga yang mempunyai sudut pandang yang berbeda, tidak menganggap ini sebagai sebuah hal yang stres, padahal dia mengalami yang sama gitu ya Mbak ya, work from home juga, school from home juga. Tapi dia mengambil titik bahwa inilah saat yang terbaik buat saya untuk quality time sama keluarga. Nah ketika kita punya mindset yang positif, maka auranya atau energi yang keluar dari tubuh kita kepada anak-anak kita pun dirasa positif. Namun ketika kita mindsetnya adalah ini saat yang stres, saya bosan di rumah aja, saya jenuh di rumah aja, maka secara perilaku kita akan negatif kepada anak-anak kita dan kepada pasangan. Dan perlu dipahami bahwa ini benar kata Mbak Audrey tadi, bahwa kita adalah tim, ayah, ibu, dan anak adalah tim, kita saling support, kita saling jaga, dan pada saat yang satu sedang lelah, maka yang lainnya mengcover apa yang saat itu sedang dirasakan oleh yang sedang lelah tadi. Seperti itu. Oke, Bu Retno, kalau tadi Pak Siregar menambahkan bagaimana dengan pendekatan agama nih, bisa nggak sih Bu? Ya, kalau pendekatan agama saya rasa tadi agama apapun ya pasti mengajarkan kita untuk menyayangi welas asih terhadap anak-anak kita tentunya ya. Tapi kalau bagi saya yang dinyatakan oleh Mbak Intan itu jauh lebih tepat, bagaimana kita membangun
mindset positif dari kondisi yang seperti ini. Yang kedua kan tadi ada pertanyaan terkait dengan rekomendasi ya yang diberikan, yang KPAI sampaikan. KPAI sebenarnya sudah menyampaikan beberapa rekomendasi dalam upaya perbaikan PJJ ya pada fase pertama maupun fase kedua. Pada fase kedua ini sebenarnya memang lebih berat PJJ bagi anak-anak karena ini mereka naik kelas. Sepanjang naik kelas mereka belum pernah ketemu. Kalau yang sebelumnya kan sempat sekolah 9 bulan lalu pandemi berhenti. Nah tapi kan sudah ada komunikasi 9 bulan tadi. Nah begitu naik kelas wali kelasnya baru, temannya bisa jadi baru karena diacak lagi. Kemudian guru-gurunya baru. Nah ini yang mengakibatkan mereka karena tidak pernah bertemu, mereka menjadi tidak familiar juga untuk bertanya. Nah ini kami berharap sebenarnya di sini guru bimbingan konseling punya peran, wali kelas punya peran, lalu orang tua ada komunikasi. Satu lagi, kami berharap sekolah tidak melakukan tanda petik ancaman. Jadi misalnya kalau tidak mengumpulkan maka, kalau ini maka, itu kan sebenarnya pendekatan yang bisa kita sebut ancaman. Bagi anak itu beda loh cara menerimanya. Jadi kami harap itu bahasanya tidak begitu. Yang kedua adalah kalau ada anak nggak ngumpul-ngumpulin tugas, maka si guru komunikasi dengan wali kelas berkomunikasi dengan orang tua, lalu cari jalan keluar. Kalau anaknya depresi atau stres berat nih ya pada saat menjalani ini, dia nggak ngerjain karena semangat belajar turun, karena dia juga stres, maka obati dulu. Maksudnya ini dipulihkan dulu, baru kemudian kita memberikan tugas lagi, jangan dihajar terus dengan tugas-tugas. Dan yang terakhir, kami berharap ada pemaaf. Jadi kalau anaknya kondisinya ternyata stresnya berat, bahkan depresi, maka sediakan unsur pemaaf, yaitu kesepakatan untuk menghilangkan atau tugas-tugas itu tidak usah ditagih, tetapi buat fasilitas remedial atau penugasan setelah dia pulih. Itu yang kami harapkan. Bu Retno, tapi pertanyaannya ketika misalnya anak nggak bisa curhat ke orang tuanya, nggak bisa curhat ke gurunya, ke guru BK-nya begitu. Nah tadi kan yang dikatakan adalah anak jadi curhat ke media sosial, ditangkap sama predator anak. Nah itu gimana Ibu? Ini jadi kasusnya tuh betul-betul terjadi. Jadi ketika itu ternyata anak ini ditangkap predator anak, terus dia ngasih data berupa WA, nomor WA-nya, lalu dia dimasukkan ke dalam grup WA. Ternyata grup WA ini adalah grup yang suka kirim pornografi ya. Akhirnya anak ini tuh menjadi akhirnya ya pertama bisa kecanduan pornografi gitu ya. Yang kedua adalah ini pendekatannya kemudian bertemu. Nah ketika bertemu ternyata dia diculik. Ya, tidak cuma diculik, bahkan dia kemudian mendapatkan eksploitasi seksual. Nah, itu terjadi Bu selama pandemi terjadi kah Bu? Ada kasusnya di beberapa daerah, bahkan di Jakarta ada itu ditemu. Kemudian di salah satu apartemen di daerah Rawasari, anak ini dibebaskan oleh kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A dan KPAI. Jadi memang ada kasus begini. Jadi kopi darat ya setelah dari media sosial, setelah itu kemudian ternyata anak ini dibawa oleh satu kelompok begitulah ya, kemudian dia dikurungnya memang di apartemen itu gitu, di salah satu apartemen itu, dan akhirnya juga berhasil dengan kemampuan polisi ya, cyber kemudian dengan ini Polda akhirnya berhasil juga menemukan gitu. Itu artinya kasus yang terjadi pada saat COVID berlangsung ya Bu ya? Iya, pandemi ini, lagi kondisi pandemi. Oke, Mbak Intan, kalau tadi kan ditangkap ya, mungkin orang tua tidak sadar ketika memarahi, mereka tidak tahu dampaknya ya. Mungkin bukan tidak tahu, tapi mungkin belum mengetahui dampak besar bisa terjadi. Bisa-bisa tadi ditangkap sama predator anak Mbak Intan. Nah lalu gimana nih, sekarang ini kan kita nggak bisa menarik ke belakang, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah itu bagaimana caranya ketika orang tua tidak sengaja memarahi anaknya, apa yang mereka harus lakukan? Mereka meminta maaf kepada anaknya, merangkulkah, memeluknya? Ya, jadi ketika orang tua melakukan kesalahan gitu, itu tanda hal yang wajar karena kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita jangan selalu menyakiti diri kita atau kita menyalahkan diri kita. Ketika kita tahu nih ada yang salah dalam pola asuh kita, hal yang pertama dilakukan adalah minta maaf kepada anak. Setelah minta maaf kepada anak, walaupun anak kadang nanti lupa Mbak, memang yang mana ya Bun, kalau misalnya anak ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya anak ingat. Dan itu lumrah ya Mbak ya, ketika kita yang lebih tua meminta maaf sama yang anak-anak gitu, atau yang lebih muda?
Oke. lumrah, dan itu mengajarkan anak justru ketika anak berbuat salah meminta maaf itu oke, dan setelah itu perbaiki hubungan, setelah itu quality time, dan insya Allah itu semua akan kembali baik lagi seperti itu. Nah, ketika misalnya nanti ke depan lagi muncul tiba-tiba orang tua mau memarahi atau mau mungkin membentak, itu gimana caranya bikin apa barrier supaya orang tua tuh menahan emosinya? Iya, itu tadi aku bilang. Jadi kita ini kan kalau moodnya lagi nggak enak, kita udah punya feeling kan. Jadi lebih baik kita ketika udah rasa nggak enak, kita udah rasa nggak nyaman, kita menarik diri dulu. Menarik diri bukan artinya kita pergi dari rumah, tapi kita tadi bilang kita taruh dulu semua pekerjaan kita rilis dulu, me time dulu. Makanya saya suka bilang, di kondisi kayak gini bukan berarti kita nggak bisa melakukan hobi. Bisa, kita harus punya hobi, tapi hobi yang bisa dilakukan di rumah, simpel aja. Misalnya masak masakan favorit, atau misalnya kita melakukan hobi yang bisa kita menyenangkan diri, merapi-rapikan teras. Nggak perlu segala sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena kadang-kadang hobi itu bisa kita merilis stres, karena kita menghasilkan hormon kita jadi bahagia. Hormon bahagia itu menghasilkan sesuatu yang tenang di otak kita, sehingga kita bisa tahu nih harus apa yang saya lakukan. Karena kenapa orang kalau lagi stres, marah, kemudian yang keluar adalah kata-kata buruk atau perangai buruk. Karena dia pada saat itu tidak bisa berpikir panjang. Yang terpenting adalah puas, bisa mengeluarkan emosinya saat itu. Tapi dia lupa bahwa efek dari yang dia marah, efek dari dia misalnya mendorong anaknya atau apapun yang dilakukan, itu akan lebih panjang ceritanya gitu. Nah makanya kayak saya suka bilang, coba kita kenali diri kita. Kita pahami diri kita. Oh saya lagi nggak enak nih, saya lagi nggak nyaman nih, tuntutan pekerjaan berat. Atau misalnya saya lagi nggak nyaman saat ini. Maka daripada kita menyakiti orang-orang yang justru sayang kita dengan tulus, lebih baik kita mundur dulu sebentar agar kita pada saat kembali sama mereka, kita dalam keadaan energinya sudah baik dan sudah nggak ada tadi level marah kita yang akan kita bisa luapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mbak. Oke, kita harus menahan dulu, menahan emosi ya. Menahan emosi yang paling penting adalah untuk orang tua supaya bisa bonding lagi dengan anak dan itu juga bisa membahagiakan buat orang tuanya sendiri. Kemudian dari sisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga diminta agar orang tua juga tidak membentak baik secara kekerasan fisik maupun psikis karena itu bisa berdampak kepada anak yang tadi ya ditangkap oleh predator anak dan akhirnya membuat anak mungkin bisa saja diculik atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang tua. Terima kasih Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti dan juga psikolog Mbak Intan Erlita sudah berbagi supaya ke depan ini bisa menjadi pembelajaran buat orang tua dan juga anak. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu.